itu tadi dengan perkara ini, sehingga penuntut umum bisa menilai kejujuran dari saudara terdakwa, karena itu tadi kan kejadian tahun 2017. Tidak boleh semua hal yang barangkali sebelum kita lahir pun dimasukkan seolah-olah itu jadi fakta dalam perkara ini. Yang tadi disampaikan oleh penuntut umum itu adalah handphone. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, apakah transkrip ini sudah pernah diforensik atau tidak? Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini luar biasa, sidang lanjutan Hasto Kristianto terkait kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan KPK yang digelar pada Kamis 26 Juni 2025 dikawal oleh sejumlah elit PDIP. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini guys, sejumlah elit PDIP ini guys. Ada Adian, Napitupulu, ada Ganjar, juga Christian. Ini guys, ini juga ada yel-yel bebaskan Pak Hasto guys di persidangan. Ini banyak guys sekalian guys, kader nih dan juga simpatisan Pak Hasto Kristianto guys, yang meminta agar dibebaskan Pak Hasto. Banyak ya guys ini. Oke. Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Oke. Nah, sebetulnya di dalam HP Wahyu itu kan banyak chat itu. Hanya kami ingin menguji keterangan saudara jujur atau tidak gitu. Pak Ketua, kami keberatan Bapak oleh majelis hakim bahwa ini mesti gak usah diulangi oleh penuntut umum. Walaupun memang diuji oleh tapi tak perlu ya, gitu ya. Artinya dan kepada terdakwa ya. Sebelum yang mulia, menurut apa pengetahuan saudara terkait dengan saudara. Baik Yang Mulia. Jadi yang mulia, sebelum diteruskan, yang kami juga ingin ketahui, apa hubungan chat itu tadi dengan perkara ini, ya, sehingga penuntut umum bisa menilai kejujuran dari saudara terdakwa, karena itu tadi kan kejadian tahun 2017, ya, sebelum ada masalah ini. Itu yang kita mesti lihat secara baik. Tidak boleh semua hal yang barangkali sebelum kita lahir pun dimasukkan seolah-olah itu jadi fakta dalam perkara ini. Itu yang kita mau, ya. Jadi oleh karena itu mari kita batasi penggunaan alat bukti, ya, terkait dengan perkara ini sejak dimulai penyelidikan. Ya benar itu guys. Ya. Atau paling tidak, kalaupun memang penuntut umum mau memulainya, itu sebelum itu mungkin terkait dengan proses yang terjadi berhubungan dengan pemilihan anggota DPR ketika itu, dan ini sudah terjadi. Jadi sekali lagi Yang Mulia, menurut hemat kami untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan pemilihan anggota DPR tahun 2019 itu seharusnya itu tidak boleh diajukan sebagai bukti. Terima kasih Yang Mulia. Mohon dicatat juga keberatan kami bahwa yang tadi disampaikan oleh penuntut umum itu adalah handphone. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, apakah transkrip ini sudah pernah diforensik atau tidak? Kalau tidak diforensik, maka mohon dicatat keberatan kami.
Ya jelas ya mulia, hanya saja kami itu yang mau yang mulia ya. Kalau yang akan dibuktikan ini adalah surat dakwaan. Surat dakwaan itu tidak menyebut persoalan ini. Bagaimana komunikasi antara saudara terdakwa dengan Wahyu Setiawan. Bahkan di dalam surat dakwaan, komunikasi antara terdakwa dengan Wahyu Setiawan itu tidak ada. Itu yang kami pertama keberatan. Kemudian yang kedua, penilaian penuntut umum yang mengatakan kami mau menguji kejujuran saudara. Ya. Sebenarnya ini persoalannya, apakah memang ada kewenangan penuntut umum untuk menguji kejujuran saudara terdakwa ini? Ya. Kalau hemat kami itu tolong jangan dilakukan hal-hal seperti ini. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa ya, saya ingin bertanya terkait dengan Harun Masiku gitu. Nah, Harun Masiku ini kan tidak punya jabatan di DPP kan? Oke. Tidak kan? Nah, mengapa pada saat dia ingin mendaftar itu langsung menemui sekjen gitu? Ini kan kalau menurut saya kan terlalu tinggi gitu. Kenapa bisa seorang kader biasa ingin mendaftar caleg itu menemui langsung sekjen seperti itu? Jadi yang bersangkutan, izin yang mulia, pada saat itu dia menyampaikan ada yang dari pihak sekretariat yang mengantarkan Harun Masiku dan kemudian menunjukkan aspek historis bagaimana dulu dia menjadi pengurus di Litbang pada tahun 2000. Kemudian yang bersangkutan ikut terlibat di dalam penyusunan ADART untuk kongres pertama. Kemudian dia juga menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan yang sangat dihormati di partai. Maka atas menyebut nama senior partai tersebut, ya kemudian yang bersangkutan kami terima karena kami sangat menghormati aspek-aspek historis ya terhadap mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang partai pada masa yang sangat sulit. Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Artinya ada yang merekomendasi Harun Masiku untuk bisa menghadap kepada terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, apakah pada saat partai menetapkan Harun Masiku itu di Dapil Sumsel 1 ya? Padahal kan sebenarnya dia orang Toraja kan seperti itu ya, terdakwa ya. Apakah Harun Masiku ada berkonsultasi kembali ke saudara terdakwa atau bertanya kenapa saya ditempatkan di Dapil Sumsel 1 seperti itu? Bisa dijelaskan? Tidak ada, izin yang mulia. Juga tadi saya ada yang kelewatan bahwa saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan, sehingga seluruh calon anggota legislatif yang telah diputuskan oleh DPPD Perjuangan ya harus menerima keputusan tersebut. Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan kepada setiap calon anggota legislatif terhadap usulan daerah pemilihannya. Sumsel merupakan usulan saudara Harun Masiku. Klarifikasi baru dilakukan apabila penempatan daerah pemilihan itu di luar yang diusulkan oleh calon anggota legislatif. Karena di dalam undang-undang dinyatakan bahwa seluruh proses penjaringan dan penetapan calon anggota legislatif harus berlangsung secara demokratis. Oke. Baik. Nah, pada saat Harun Masiku mengajukan usulan 2 tempat itu di Sumsel 1, di Dapil Sumsel 1 dan Toraja itu di Sulawesi ya, apakah ada berkonsultasi dengan saudara terdakwa? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Nah, apakah memang benar ya di daerah Dapil Sumsel 1 itu merupakan basis massa dari PDIP, benar? Pada tahun pemilu pertama tahun 99, Sumsel 1 merupakan basis. Kemudian juga pada pemilu tahun 99. Tetapi setelah itu kemudian perolehan kursi di Sumatera Selatan itu mengalami penurunan. Kalau tidak salah kemudian Golkar yang menjadi juara di sana. Seperti itu ya. Ya. Baik. Saudara terdakwa ya. Ini masih garis besarnya aja dulu. Nanti detailnya kita di fakta selanjutnya. Apakah dalam proses pencalekan ya di tahun 2019 itu Harun Masiku itu sering menemui terdakwa baik di rumah aspirasi ataupun di PDIP pada waktu itu? Izin yang mulia, hanya satu kali bertemu dengan saya, yaitu pada saat memperkenalkan diri dan kemudian saya minta untuk mengisi formulir di sekretariat. Jadi hanya satu kali itu. Baik, ini ada di BAP saudara terdakwa ya, di BAP nomor 24 ya. Saudara terdakwa mengatakan bahwa
benar Harun Masiku itu pernah datang menemui saya di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat, maupun di Rumah Aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat. Artinya kalau berdasarkan keterangan saudara terdakwa ini lebih dari 1 kali. Mohon izin yang mulia, tadi JPU menanyakan pada saat pencalekan. Ya. Pencalekan itu selesai ketika pemilu tanggal 17 April. Iya, betul. Nah, setelah itu saudara Harun Masiku bertemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya. Ya, sekitar bulan November untuk menghadiri acara potong kerbau, suatu upacara adat yang sangat besar, dan juga mengundang saya untuk hadir di Natalan. Tetapi saya tidak menghadiri kedua undangan tersebut. Oke guys, jadi dukungan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ada henti-hentinya guys. Sejumlah politisi PDIP Perjuangan kompak mengawal sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Tipikor hari Kamis 26 Juni 2025. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan terdakwa. Beberapa politisi yang hadir diantaranya adalah Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, dan Krisdayanti. Mereka duduk di bangku paling depan ruang sidang utama PN Tipikor, dan juga ada Adiana Pitupulu untuk memberikan dukungan kepada Pak Hasto guys. Selain itu, dukungan dari kader PDIP dan juga simpatisan juga berdatangan. Yel-yel bebaskan Hasto menggema di depan PN Jakarta guys. Seperti di video tadi guys, suasana di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali ramai dengan kehadiran massa aksi yang menuntut kebebasan Pak Sekjen. Mereka menggelar unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas atas penahanan Hasto Kristianto. Aksi ini diwarnai dengan orasi-orasi bergantian yang membela Hasto. Sejumlah orator menyuarakan tudingan kriminalisasi terhadap tokoh politik tersebut. Yel-yel bebaskan Hasto menggema berulang kali, disebut teriakan massa yang mengangkat spanduk bertuliskan seruan keadilan. Kami datang untuk melawan ketidakadilan. Hasto bukan penjahat, ia korban tekanan politik, seru salah satu orator guys. Jadi ini sangat keren dan kompak sekali para kader PDIP dan simpatisan PDIP guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.